Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal UTBK TPS khususnya untuk bagian pengetahuan kuantitatif. Oke? Sebelum menonton video ini jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian. Oke, nah untuk kalian para pejuang UTBK di sana, saya doakan semoga kalian bisa lulus UTBK tahun ini tentunya dan bisa diterima di universitas dan prodi yang kalian inginkan. Oke guys, nah jangan lupa semangat terus belajarnya dan berdoa, dan saya sarankan kalian untuk ikut tryout online, karena dengan kalian ikut tryout online kalian bisa lebih mengatur dan memanage waktu kalian. Nah, karena beda ya mengerjakan soal paper test dan CBT. Jadi nanti agar kalian lebih menata mental kalian ketika kalian berada di depan komputer dengan waktu yang berjalan mundur. Oke, semangat terus. Video kali ini saya sudah merangkum beberapa soal TPS kuantitatif untuk bagian yang bertipe 4 pernyataan seperti yang di sini ya, teman-teman. Nah, di sini biasanya nanti ada soal, kemudian nanti ada pilihan jawaban. A itu untuk 1, 2, 3 saja yang benar, yang B 1, 3 saja yang benar, C 2, 4 saja yang benar, D hanya 4 yang benar, dan E semua pilihan benar. Nah, saya akan membagikan trik dan tips agar kalian bisa menjawab lebih cepat sehingga kalian bisa lebih efektif dalam mengerjakan UTBK. Oke, jadi kalian tidak perlu mengecek, cross-check 4 pilihan jawaban itu, 4 pernyataan itu. Kalian hanya perlu mengerjakan beberapa pernyataan. Contohnya di sini ketika misal ada pernyataan 1 sudah terbukti benar, kalian hanya perlu mengecek pernyataan 2. Ketika pernyataan 2 sudah salah, berarti jawabannya kalian sudah langsung simpulkan B. Jadi kalian tidak usah mengecek pernyataan 3 dan pernyataan nomor 4. Oke, untuk tipe yang kedua, ketika pernyataan 1 benar, kemudian pernyataan 2 benar, kalian tinggal cross-check pernyataan 4. Jadi kalau dua-duanya sudah benar, kalian tinggal cross-check pernyataan 4. Nah, ketika pernyataan 4-nya benar, berarti jawabannya adalah E. Dan ketika pernyataan 4-nya salah, jawabannya adalah A. Gitu. Seperti itu bisa dipahami ya. Kemudian untuk yang pilihan yang keempat, ketika pilihan pernyataan 1 salah, kemudian pernyataan 2 benar, langsung saja kalian pilih jawabannya pasti C. Dan yang untuk pilihan terakhir, ketika pilihan jawaban pernyataan 1 salah, kemudian pernyataan 2 juga salah, berarti jawabannya adalah D. Oke guys, next langsung saja kita membahas soal yang pertama. Nah, di sini diketahui S, jadi ada S himpunannya isinya 6, 7, 7, 7, 11, 13, 13, 24. Nah, pertanyaannya adalah manakah dari pernyataan berikut di bawah ini yang nilainya juga merupakan anggota dari S? Nah, yang pertama, jadi kalian ngeceknya urut dari yang nomor 1 ya, rata-rata. Oke, yang pertama kita cek rata-ratanya dulu, X bar. Oke, rata-rata itu bisa didapat dengan menjumlahkan semua data. Berarti jumlah dari ini ya, 6 tambah 7, jumlah dari XI dibagi dengan jumlah N-nya berapa. Kemudian jumlah XI berarti langsung saja, berarti nanti kalian punya 6, ditambah 7, ditambah 7, ditambah 7, ditambah 11, kemudian ditambah 13, kemudian ditambah 13, kemudian ditambah 24, dibagi dengan jumlah data yang ada di situ. Ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Nah, hasilnya sama dengan, nah ini dijumlahkan, hasilnya sama dengan 88, kemudian dibagi dengan 8, berarti hasilnya sama dengan 11. Oke, nah pertanyaannya tadi adalah manakah pernyataan ini yang nilainya juga merupakan anggota dari S. Nah, kita cek apakah 11 merupakan anggota dari S. Nah, ini ada ya teman-teman, di sini ada 11. Oke, berarti pernyataan 1, nah benar. Kemudian ketika pernyataan 1 benar, kita lanjut ke pernyataan 2. Pernyataan 2 di situ adalah median. Median itu didapat setelah kita mengurutkan data terurut dari data terkecil menuju data terbesar. Nah, kita lihat apakah di sini sudah urut. Sepertinya sudah ya, 6, 7, 7, 7, 11, 13, 13, 24. Nah, sekarang kita
Karena 8 berarti mediannya adalah di tengah-tengah sini ya teman-teman. Nah, di tengah-tengah data ke-4 dan data ke-5. Jadi kita cari mediannya. Median berarti sama dengan di sini data ke-6-nya adalah 7 ditambah data data ke-4-nya adalah 7 ditambah data ke-5-nya adalah 11. Nah, per 2 berarti sama dengan 18 per 2, hasilnya adalah 9. Nah, kita lihat apakah 9 ada di himpunan S ini. Nah, ternyata tidak, berarti pernyataan 2 salah. Nah, ketika pernyataan 1 benar dan pernyataan 2 salah, kalian langsung cek di tabel ini. Nah, pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk memahami tabel seperti ini, kalian jangan menghafalkan, tapi cukup dipahami. Nah, bagaimana cara kalian bisa memahami dengan baik? Kalian harus banyak berlatih soal. Seperti itu ya teman-teman. Oke, next lanjut soal nomor 2. Di sini ada sebanyak 100 orang mengikuti sepeda santai dan dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok A beranggotakan 22 orang. Rata-rata jumlah anggota B dan C adalah 27 orang. Jika jumlah anggota B sama dengan D, maka pernyataan yang benar, oke. Jadi di sini jadi ada 4 kelompok ya teman-teman. Ada A, B, C dan D. Kita tulis saja. Di sini kita punya A, B, A plus B plus C plus D. Nah, jumlah semua kelompok ini adalah di sini ada 100. Oke, berarti jumlah semuanya adalah 100. Kemudian yang diketahui berikutnya adalah kelompok A beranggotakan 22. Jadi yang di sini adalah 22. Kemudian rata-rata anggota B dan C adalah 27 rata-rata. Jadi mereka rata-ratanya adalah 27. Nah, jika begitu berarti kalau semuanya B plus C berarti ada 27 dikalikan 2. Berarti di sini kita punya 54. Jadi 54 ini didapat dari 27 dikalikan dengan 2. Kemudian jika jumlah anggota B sama dengan D. Misalkan B ini kita misalkan dengan X, berarti yang D dia juga X. Nah, berarti yang C dia adalah 54 dikurangi dengan X. Seperti itu ya teman-teman. Oke, setelah itu tugas kita adalah mencari berapakah nilai X-nya. Oke, berarti di sini kita punya A plus B plus C plus D sama dengan 100. Berarti A-nya adalah 22 ditambah dengan B, B-nya adalah X, kemudian C, C-nya adalah 54 dikurangi dengan X, kemudian D-nya adalah X. Nah, sama dengan total semuanya adalah ada 100. Oke. Kemudian di sini ada negatif X, di sini ada plus X. Langsung saja kita coret ya, teman-teman. Min X dan X. Nah, kita dapatkan 22 ditambahkan dengan 54, berarti kita punya 76 ditambah dengan X sama dengan 100. Berarti nilai X-nya adalah 24. Oke. Kemudian berarti A-nya adalah 22, B-nya adalah 24. Kita tulis saja di sini lagi. A-nya A sama dengan 22. Kemudian B sama dengan 24 dan C adalah 54 dikurangi X-nya adalah 24, berarti C-nya adalah 30 dan kemudian D-nya adalah X sama ya, berarti 24. Kemudian di sini kita punya 4 pernyataan. Nah, kita cek dari pernyataan nomor 1, C lebih dari B. Berarti pernyataan nomor 1, C lebih dari B. Kita cek C. C di sini adalah kita punya 30, lebih dari B-nya adalah 24. Nah, apakah pernyataan 1 benar? Ya, berarti pernyataan 1 benar. Kemudian kita cek pernyataan yang kedua.
Yang kedua adalah kelompok D lebih sedikit dari A. Berarti D kurang dari A. D-nya di sini kita punya 24 kurang dari A-nya adalah 22. Apakah 24 kurang dari 22? Ini salah ya teman-teman. Berarti yang kedua adalah salah. Nah, berarti ketika pernyataan 1 benar, kemudian pernyataan 2 salah, jawabannya adalah B. Oke, jadi kalian tidak perlu mengecek pernyataan nomor 3 dan pernyataan nomor 4 agar kalian lebih bisa menghemat waktu. Oke, berarti di sini jawabannya adalah yang B. Oke guys, lanjut di soal selanjutnya. Jika A sama dengan 5 dan XY merupakan bilangan bulat yang memenuhi X min A dikalikan dengan Y min A sama dengan 6. Maka X plus Y adalah, nah jadi kalian punya perkalian di sini. Berapa kali berapa yang hasilnya sama dengan 6. Nah, perkalian 6 itu kita bisa dapatkan dari misal kita punya 3 dikalikan dengan 2. Atau kita punya negatif 3 dikalikan dengan negatif 2. Selain itu kita punya 6 dikalikan dengan 1. Atau negatif 6 dikalikan dengan negatif 1. Jadi 6 yang di sini. Nah, ini kita bisa dapat dari di sini adalah X min A. Kemudian di sini adalah Y min A. Nah, perkalian dua bilangan. Yang bilangan pertama bisa ini dan bilangan kedua adalah ini. Nah, hasilnya adalah 6. Nah, kemudian yang kita akan cari tahu adalah nilai X dan Y. Nah, berarti kita akan mencari nilai X dan Y. Berarti di sini 3 itu nanti 3 kali 2 min 3 kali 2, 6 kali 1 min 6 kali 1. Di sini 3 kali 2. 3 kali 2 itu bisa didapat dari perkalian yang ini ya, dikurangi A. X-nya kita belum tahu berapa dan Y-nya belum tahu berapa, tetapi di sini A-nya adalah nilainya 5. Oke guys, setelah seperti ini, berarti kita mencari nilai X-nya yang di sini ya. X berapa yang dikurangi 5 hasilnya 3. Berarti X-nya adalah 8. Nah, 8 kurangi 5 itu 3. Berarti ini sebagai nilai X-nya ya teman-teman. Dan di sini adalah sebagai nilai Y. Berapa dikurangi 5 hasilnya 2. Berarti dia adalah 7. Bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian lagi berapa dikurangi 5 hasilnya negatif 3. Jadi kalian punya 2. Kemudian dikurangi 5 hasilnya kan negatif 3. Kemudian berapa dikurangi 5 hasilnya min 2. Berarti kalian punya 3. 3 dikurangi 5 hasilnya min 2. Kemudian di sini kalian punya bilangan berapa yang ketika dikurangi 5 hasilnya 6. Berarti di sini adalah kalian punya 11. Kemudian yang di sini kalian adalah punya 6. Kemudian di sini kalian mencari bilangan ketika dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 6. Berarti di sini adalah kita punya negatif 1, negatif 5 hasilnya adalah negatif 6. Kemudian bilangannya berapa ketika dikurangi 5 hasilnya adalah negatif 1. Berarti di sini adalah kita punya 4. Nah, berarti di sini adalah ini X-nya dan ini adalah Y-nya dan mereka harus berpasangan ya teman-teman. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah X plus Y. Berarti di sini kita punya X plus Y, kita punya 8 ditambah 7. Kemudian yang di sini kita punya 2 plus 3. Kemudian kita di sini punya 11 ditambah 6. Kemudian di sini kita mempunyai min 1 ditambah dengan 4. Oke. Kemudian berarti 8 ditambah 7 sama dengan 15. Oke, berarti pernyataan 3 benar. Kemudian 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, pernyataan 2 benar. Kemudian 11 tambah 6 sama dengan 17. Nah, sebenarnya sudah ketahuan ya teman-teman, ketika 2, 3, 4 benar, pasti jawabannya adalah semua pilihan benar. Kemudian min 1 ditambah 4 berarti sama dengan 3. Nah, berarti semua pilihan jawaban benar. Nah, untuk di soal kali ini kita harus mengerjakan satu-satu karena kita harus menebak berapakah angka perkalian yang bisa menghasilkan 6. Oke?
Oke, di sini dari data 9, 5, 2, 7, 6, 4, 7, 8, manakah yang benar? Nah, berarti kalian harus mengecek dari yang pernyataan 1. Oke, seperti tadi jangan kalian cek semuanya ya. Dari pernyataan 1, nomor 1 adalah median. Median itu bisa didapat dengan mengurutkan data. Seperti tadi, berarti kita punya 2, kemudian ada 4, kemudian ada 5, kemudian ada 6, kemudian 7-nya 2 kali, 7, 7, 8, 9. Nah, kalian cari mediannya, karena di sini ada 8, berarti mediannya di tengah-tengah sini. Berarti mediannya adalah 6,5. Nah, apakah benar mediannya di sini? Iya, betul ya, 6,5 berarti pernyataan 1 benar. Ketika pernyataan 1 benar, kita lanjut ke pernyataan 2. Oke, pernyataan 2 di sini adalah jangkauan. Jangkauannya adalah 7. Ingat teman-teman, jangkauan itu adalah nilai maksimum, berarti X max dikurangi dengan X min. Di sini kita punya X max-nya di sini setelah kita urutkan, di sini ada 9, berarti 9 dikurangi dengan X min-nya adalah 2, berarti 9 dikurangi 2 sama dengan 7. Nah, di sini kita punya jangkauannya adalah 7. Kemudian ketika 2 benar, nah di sini ya teman-teman, 1 benar, 2 benar. Nah, apa yang kita lakukan? Kita harus mengecek langsung nomor 4. Kita tidak perlu mengecek nomor 3. Oke, langsung kita cek nomor 4. Langsung saja nomor 4. Rata-ratanya adalah 6. Nah, X bar, seperti tadi sudah saya jelaskan, rata-rata berarti tinggal ini dijumlahkan semuanya ya teman-teman. Oke, X barnya adalah jumlah semua nilainya, berarti kita jumlahkan ya. 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 9, dia adalah 48. Dibagi dengan jumlah bilangan di sini, berarti ada berapa N-nya? 8. 48 dibagi 8 sama dengan 6. Nah, di sini rata-ratanya 6, betul. Oke. Pernyataan 1 benar, 2 benar, 4 benar. Maka jawabannya adalah yang E. Oke, jawabannya E. Oke. Next ya, guys. Nah, selanjutnya kita punya jika X dan Y bilangan bulat yang memenuhi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Maka nilai X plus Y yang memenuhi adalah, jadi ada 2 bilangan kuadrat di sini ya teman-teman. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Jadi ada X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Oke, di sini kita akan menebak berapakah angkanya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, kita bisa misal mencoba di sini adalah 3. Bisa plus minus ya teman-teman, karena misal positif 3 kuadrat hasilnya 9 dan negatif 3 kuadrat pun hasilnya adalah 9. Nah, jadi plus minus 3 kita kuadratkan, atau bisa juga plus minus 4, berarti 3 kuadrat terus plus minus 4 kuadrat sama dengan 25. Ini ya, plus minus 3 kan hasilnya adalah 9 ditambah plus minus 4 dikuadratkan hasilnya adalah 16. 9 tambah 16 adalah 25. Nah, berarti X-nya di sini kita bisa plus minus 3 atau Y-nya adalah plus minus 4. Nah, apakah ada pilihan jawaban selain itu? Selain 3 dan 4, di sini kita punya, misal kita punya plus minus 5 kuadrat ditambah dengan 5 kuadrat, 5 kali 5, 25. Berarti yang Y-nya adalah 0 kuadrat sama dengan 25. Di sini kalian boleh memilih plus atau boleh memilih minus. Misal plus 5 kuadrat 25, negatif 5 kuadrat pun di hasilnya adalah 25. Berarti di sini adalah 25 sama dengan 25. Nah, di sini kita bisa mendapatkan nilai X dan Y ya teman-teman. Di sini X-nya bisa plus 3 atau negatif 3, dan dipasangkan dengan Y-nya bisa plus 4 atau negatif 4. Nah, mereka bisa dipasangkan positif 3 dengan negatif 4, atau negatif 3 dengan positif 4, atau semuanya sama-sama positif, atau semuanya sama-sama negatif. Karena ketika dikuadratkan, baik positif atau negatif, dia akan menjadi positif. Nah, oke. Nah, sekarang fokus ke pertanyaannya adalah yang dicari adalah X plus Y. Di sini adalah X,
terus plus Y. X-nya di sini adalah plus minus 3, berarti kalian punya plus minus 3, kemudian ditambahkan dengan Y-nya. Y-nya adalah plus minus 4. Nah, kemudian yang di sini adalah plus minus 5, dan Y-nya adalah 0. Oke, langsung saja kita cek ke pilihan jawabannya. Di sini kita punya pilihan 1 adalah plus minus 1. Bisakah dia 1? Nah, mungkin saja ya. Di sini kita misal punya min 3, yang di sini kita ambil min, kemudian di sini kita ambil plus 4, berarti hasilnya sama dengan 1. Untuk negatif 1, berarti kita punya 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Oke, berarti pilihan jawaban 1 benar. Oke, yang kedua 5. Nah, 5 tentu saja di sini ada ya teman-teman. Oke, jadi pilihan 1 benar, pilihan 2 benar. 1 benar, 2 benar. Yang perlu kalian cek adalah tinggal pilihan 4. Nah, di pilihan 4 di sini adalah 9. Nah, apakah ada penjumlahan di sini yang memungkinkan jadi 9? 3 dan 4 tidak mungkin jadi 9, dan di sini 5, 0 tidak mungkin menjadi 9. Nah, 4 pasti salah. Nah, berarti jawabannya adalah ketika 1 benar, 2 benar, 4 salah, jawabannya adalah A. Oke, langsung saja kita coret yang A. Oke, seperti itu. Oke guys, lanjut. Jika X dan Y adalah bilangan komposit kurang dari 14, di mana P sama dengan X per Y dengan P bilangan bulat dan X tidak sama dengan Y, nilai X dan Y yang memenuhi adalah. Jadi kita harus tahu dulu bilangan komposit itu apa. Bilangan komposit adalah bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Oke, berarti kita mulai dari 2. 2 masih bilangan prima. Kemudian 3 masih bilangan prima, berarti ada 4, 5 prima, 6, 7 prima, 8, 9, 10, 11 prima, kemudian 12, 13 prima. Nah, karena kurang dari 14, jadi 14-nya tidak ikut ya teman-teman. Kemudian yang diketahui adalah di mana P sama dengan X per Y. Berarti kita di sini punya P sama dengan X per Y. Nah, dengan P bilangan bulat, jadi P-nya itu harus bulat, tidak boleh pecahan. Nah, berarti ada beberapa pilihan. X per Y-nya bisa, misal kita punya 12 dari sini ya teman-teman. Kita punya 12 dibagi dengan, nah biar bulat dibagi dengan 4, nanti hasilnya adalah 3. Kemudian bisa juga, misal kita punya 12 dibagi dengan, di sini ada 6. Atau bisa juga 9 nggak bisa, 8 bisa kita pasangkan dengan 4, 8 dibagi dengan 4. Oke, bisa ya teman-teman. Kemudian, nah kita tidak fokus berapa hasil pembagiannya ini, kita hanya fokus mencari berapakah nilai X dikurangi Y. Nah, X-nya itu adalah yang merupakan bagian pembilang, ini X, dan Y-nya adalah bagian yang penyebut, berarti X kurangi Y. Nah, untuk yang pertama kita punya 12 dikurangi 4 berarti sama dengan 8. Oke, untuk yang kedua kita punya 12 dikurangi 6 berarti jawabannya adalah 6. Untuk bagian yang ketiga kita punya 8 dikurangi 4 berarti hasilnya adalah sama dengan 4, 6, dan 8. 4 di sini ada, 6 di sini ada, 8 di sini ada, 10 tidak ada ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, next. Manakah dari bilangan di bawah ini yang bisa dibagi oleh tepat 2 buah bilangan prima? Jadi 2 buah bilangan prima. Nah, bagaimana caranya kita tahu? Dulu di SD kita mempelajari cara pohon faktor ya teman-teman. Misalkan saja dari yang pertama, kita punya 60. Nah, di sini kita punya 60. 60-nya kita pohonkan faktor, berarti kita punya 60. Nah, seperti ini dibagi dengan bilangan prima, dibagi 2 hasilnya 30, dibagi 2 lagi hasilnya 15, kemudian kita bagi 3 hasilnya 15. Maaf teman-teman, dibagi 15 dibagi 3 berarti hasilnya adalah 5. Oke, kemudian kita tulis perkalian dari bilangan prima tersebut, berarti faktorisasi primanya. Berarti ketika 60 dia adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 3 dikali dengan 5. Nah, di sini ada berapa bilangan
primanya berarti ada 1, 2, 3. Berarti dia memiliki 3 bilangan prima. Sedangkan di sini yang diminta adalah 2. Berarti pernyataan 1 salah. Nah, di sini ketika pernyataan 1 salah, kita hanya cukup mengecek pernyataan 2. Pernyataan 2 ini adalah pernyataan 1, kemudian pernyataan 2 adalah 80. 80 itu bisa kita dapat dari, nah setelah difaktorisasi prima, 80 itu adalah 2 dipangkatkan 4 dikali dengan 5. Nah berarti faktor primanya hanya 2 dan 5. Berarti ada 2 buah bilangan. Betul ya teman-teman? Nah ketika pilihan 1 salah dan 2 benar, maka jawabannya adalah yang C. Oke, seperti itu caranya teman-teman. Oke, bisa dipahami? Next ya. Nah, untuk bilangan bulat positif, A dan B, A per B dan B per A memberikan sisa yang sama. Manakah yang bisa menjadi nilai dari A kali B? Nah, jadi dua bilangan A per B dan B per A, dia akan memberikan sisa yang sama hanya jika kedua bilangan itu adalah sama bilangannya. Nah, berarti ketika bilangan itu sama perkaliannya, dia merupakan bilangan. Nah, misal ya, dia bilangannya adalah X. Nah, karena dia sama, berarti X dikali X, berarti hasilnya adalah X kuadrat. Misal X dikali X, berarti hasilnya adalah X kuadrat. Nah, jadi perkalian A kali B ini berarti akan menghasilkan bilangan kuadrat. Nah, berarti teman-teman tinggal pilih aja di antara pernyataan 1, 2, 3, dan 4 yang dia merupakan bilangan kuadrat. Berarti jawabannya adalah 36 dan 49. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Nah, jawabannya adalah yang C. Oke, next. Jika semua sudut pada segi 4P besarnya sama, manakah dari pernyataan berikut yang pasti benar? Nah, jadi berarti kita punya segi 4. Segi 4 itu yang kita tahu aja, misal kita punya persegi, atau di sini kita punya persegi panjang. Nah, ini yang contoh sederhana ya, kita membandingkan dua segi 4. Nah, kita cek dari nomor 1, semua panjang sisi P sama panjang. Nah, apakah ketika dia persegi panjang, semua sisinya sama panjang? Tentu tidak ya teman-teman. Berarti nomor 1 itu dia salah. Nah, di sini ketika pernyataan 1 salah, kita hanya perlu mengecek pernyataan 2, 3, dan 4-nya, kita langsung skip. Berarti nomor 2, diagonal-diagonal P saling tegak lurus. Nah, teman-teman, di sini kita punya persegi dan persegi panjang. Ketika kita punya persegi, nah diagonalnya pasti dia tegak lurus. Nah, tetapi ketika kita mempunyai persegi panjang, nah ini pasti tegak lurus. Nah, kalau persegi panjang, nah, apakah diagonal tegak lurus? Pasti di sini dia sudutnya akan lebih tumpul dan di sini lebih lancip. Nah, berarti pilihan yang kedua itu juga salah. Berarti ketika 1 salah, 2 salah, berarti pilihan jawabannya adalah yang D. Oke, hanya 4 yang benar. Nah, seperti itu teman-teman. Next. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika A, B, dan C adalah bilangan bukan 0 dan A plus B sama dengan C, manakah pernyataan berikut yang sama dengan 1? Nah, kita cek dari pernyataan nomor 1. Nah, pernyataan 1 adalah A min B per C. Nah, sedangkan di sini yang diketahui adalah A plus B itu yang sama dengan C. Nah, ini bisa bernilai 1 kan ketika atasnya harus C dan bawahnya harus C. C per C sama dengan 1. Tetapi di sini dia adalah A min B. Sedangkan yang di sini yang sama dengan C adalah A plus B. Nah, sudah pasti yang di sini dia akan salah karena harusnya ini adalah A plus B agar dia bisa menghasilkan C. C per C sama dengan 1. Oke, yang kedua A min C. A min C. Nah, kita ubah dari yang di sini. Kita punya A plus B sama dengan C. Berarti ketika kita punya A positif C pindah ke kiri jadi min C sama dengan, berarti B-nya kita pindah ke kanan ya teman-teman, berarti menjadi negatif B. Nah, di sini kita punya A min C sama dengan negatif B. Berarti yang di atas adalah negatif B dibagi dengan B. Negatif B dibagi dengan B, berarti hasilnya adalah negatif 1. Sedangkan yang diminta adalah positif 1. Nah, jadi pilihan jawaban 1 salah, dan pilihan kedua dia juga salah. Nah, langsung saja ketika 1 salah, 2 salah, berarti jawaban teman-teman adalah D.
Nah, berarti jawabannya adalah hanya 4 yang benar. Oke guys, gitu aja video kali ini. Kalian bisa request mungkin ada bab pengetahuan kuantitatif, soal-soal yang tidak bisa. Nanti akan saya coba carikan referensi soal-soalnya dan saya bahas di video selanjutnya. Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya guys. Thank you for watching. Semoga bermanfaat untuk kalian. Pokoknya sukses terus untuk kalian para pejuang UTBK. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih.